kadang-kadang kedua-duanya ya berdiri seimbang. Kita belum tahu alasan mengapa Galuh memindahkan ibu kotanya yang tadinya di Ciamis pindah ke Bogor. Perkembangan peradaban dan kebudayaan kuno masyarakat Sunda dalam kehidupan komunitasnya yang bersifat keagamaan menjadikannya sebagai pusat ibu kota kerajaan, misalnya Kerajaan Galuh dan Sunda. Dua kerajaan ini dipisahkan oleh Sungai Citarum sebagai pembatas antar wilayah kedua kerajaan ini. Pada perkembangannya kemudian, Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh bersatu. Persatuan terjadi ketika Sanjaya memangku tahta Kerajaan Galuh. Karena menikahi putri Maharaja Tarusbawa Raja Kerajaan Sunda, sejak itulah Kerajaan Sunda diwariskan kepada Sanjaya sebagai penerusnya. Dalam hubungannya dengan Kerajaan Sunda sebelum ia menjadi penguasa Galuh, Sanjaya mendapat pasukan yang cukup untuk merebut kekuasaan Galuh dari tangan Purbasora. Perebutan terjadi karena perlakuan Purbasora terhadap Sena yang pada saat itu menjadi Raja Galuh dikudeta sekaligus diasingkan, sehingga Sanjaya yang merupakan putra Sena tidak terima atas perlakuan Purbasora terhadap ayahnya. Atas keberhasilannya menjatuhkan putra Sempakwaja atau dikenal juga sebagai Batara Dang Hyang Guru ini, ia juga tidak lupa pesan moralitas dari orang tuanya untuk menghormati para leluhurnya. Sehingga atas dasar inilah Sanjaya mendatangi langsung Sempakwaja untuk meminta saran apakah ia pantas menjadi Raja Galuh setelah Purbasora jatuh. Untuk memastikan pantas tidaknya menjadi Raja Galuh, maka Sempakwaja memberikan mandat agar Sanjaya menaklukkan 3 penguasa sekutu Galuh masa pemerintahan Purbasora di Kuningan, yaitu Sang Wulan, Sang Tumanggal dan Sang Pandawa. Kendati demikian, Sanjaya menyanggupi keinginan leluhurnya itu, sehingga ia mengirim pasukannya untuk menaklukkan ketiga penguasa tersebut. Namun ekspedisi yang dilancarkannya itu sempat gagal, meski pada akhirnya dapat ditaklukkan Sanjaya. Selain 3 penguasa di atas, Sanjaya juga memperluas ekspansinya menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di daerah Jawa Tengah hingga di seberang negeri Melayu bagian pesisir timur Indochina. Dan sejak saat itulah Raja Sanjaya menetap di Medang Jawa Tengah sekaligus mendirikan kerajaan baru, yang sering disebut-sebut sebagai Mataram kuno. Dengan demikian, Sanjaya memegang kendali 3 kerajaan sekaligus antara lain Kerajaan Mataram kuno dan Kerajaan Sunda Galuh yang dipersatukan. Pada masa selanjutnya Sanjaya mewariskan tahta Kerajaan Sunda Galuh kepada putranya yang bernama Tamperan. Namun menurut sumber yang beredar, setelah Sanjaya menjatuhkan Purbasora sebagai Raja Galuh, untuk sementara legitimasi kekuasaan dilanjutkan oleh Premana Dikusuma yang merupakan cucu dari Purbasora. Pewarisannya sebagai Raja Galuh muda ini, Premana Dikusuma diberi gelar Begawat Sajalajala. Namun pada cerita pantun atau naskah Carita Parahyangan, sama sekali tidak menyebut nama Premana Dikusuma sebagai penerus Raja Galuh setelah Sanjaya merebut Galuh dari Purbasora. Di sana hanya menyebut nama Tamperan sebagai pewaris kerajaan Sunda Galuh setelah Sanjaya. Dan ia juga disebut raja yang tidak kompeten karena telah membunuh seorang tokoh pandita sakti di batas Sunda, yang disebut-sebut dalam Carita Parahyangan itu Begawat Sajalajala. Sumber yang beredar dan mengatakan bahwa Begawat Sajalajala adalah Premana Dikusuma, ternyata bersumber dari buku yang ditulis oleh Ayat Rohaidi yang berjudul Sundakala Cuplikan Sejarah Sunda berdasarkan naskah-naskah Panitia Wangsakerta. Yang lebih ironisnya, banyak literasi beredar di internet menganggap bahwa Begawat Sajalajala yang menurut Carita Parahyangan tidak diidentifikasikan sebagai Premana Dikusuma, juga tidak disebutkan pula ia sebagai penerus Galuh, malah sering menyebut cerita Premana Dikusuma itu bersumber dari naskah Carita Parahyangan. Atau jangan-jangan identitas Begawat Sajalajala ini diasumsikan untuk mengisi ketidakpastian tokoh tersebut pada naskah Carita Parahyangan yang disebut-sebut sebagai pandita sakti di batas Sunda itu. Namun tidak tahu pasti siapa tokoh Begawat Sajalajala ini, tapi menurut Carita Parahyangan penerus Sanjaya adalah Tamperan, yang mana ia masih memimpin kerajaan Sunda Galuh. Diketahui juga bahwa Tamperan memiliki 2 orang putra, yaitu Sang Manarah dan Rahyang Banga. Dan dalam Carita Parahyangan juga dijelaskan bahwa putranya yang bernama Manarah merupakan reinkarnasi dari Begawat Sajalajala. Kemudian semenjak Begawat Sajalajala terbunuh oleh Tamperan, untuk menebus dosanya, Sang Manarah memenjarakannya di penjara besi. Sehingga Tamperan yang menjabat sebagai raja,
Masa kepemerintahannya di Kerajaan Sunda Galuh tidak berlangsung lama karena kelakuan buruknya ia hanya memimpin selama 7 tahun dan digantikan langsung oleh Sang Manarah. Pada bagian ini juga sukar untuk dijelaskan, banyak beredar sumber internet menjelaskan bahwa Sang Manarah merupakan putra kandung Premana Dikusuma. Karena Premana Dikusuma tewas di tangan Tamperan, kemudian ia mengadopsi Manarah sebagai anak angkat. Alasan Tamperan membunuhnya karena menganggap Premana Dikusuma tidak pantas menjadi Raja Galuh. Namun di cerita Parahyangan, lain cerita bahwa Manarah dan Rahyang Banga merupakan kakak beradik dari keturunan Tamperan. Selain itu dalam cerita legenda, Manarah sering disebut-sebut sebagai Ciung Wanara. Namun lagi-lagi catatan tentang Kerajaan Sunda Galuh kuno belum ada bukti temuan arkeolog. Oleh sebab itu, meski cerita Parahyangan bukan merupakan sumber primer, tapi bisa dijadikan sebagai pembanding dengan sumber lain. Selanjutnya, bukti arkeologi yang menunjukkan keberadaan Kerajaan Sunda di Jawa Barat, ditemukannya sebuah prasasti Sang Hyang Tapak atau prasasti Citati yang bertarikh 952 Saka atau 1030 Masehi. Prasasti yang ditemukan di wilayah Sukabumi yang ditulis menggunakan aksara dan bahasa Jawa kuno ini, berisi informasi tentang Maharaja Sri Jayabupati dari Kerajaan Sunda. Prasasti Sang Hyang Tapak isinya mengenai daerah larangan untuk menangkap ikan di daerah timur Sang Hyang Tapak. Prasasti Sang Hyang Tapak ini sendiri ditemukan di tepian Sungai Cicatih, Pancalikan, Bantar Muncang, Sukabumi, Jawa Barat. Sampai sekarang ini di sungai itu masih terdapat daerah yang memang orang tidak berani mandi karena di samping ada larangan untuk menangkap ikan di sebelah timur Sang Hyang Tapak, juga disebutkan tentang kutukan barang siapa yang melanggar keputusan raja itu. Setelah penemuan prasasti Citati atau Sang Hyang Tapak pada paruh pertama abad ke-11, bukti-bukti arkeologi lain yang memaparkan gambaran tentang kondisi di Tatar Sunda atau wilayah Jawa Barat baru bisa diketahui lewat penemuan prasasti Cikapundung di kota Bandung, Jawa Barat. Prasasti yang diperkirakan dibuat pada abad ke-14 dan kini menjadi koleksi Museum Nasional ini, hanya berisi informasi angka tahun, yaitu tahun 1263 Saka atau 1341 Masehi, tanpa penjelasan lain. Prasasti Cikapundung ini bukan merupakan suatu prasasti yang berisi tentang peristiwa. Isinya merupakan prasasti angka tahun. Dituliskan pada sebuah arca laki-laki. Ditemukan di daerah perkebunan Kina, di daerah Cikapundung, Ujung Berung, Bandung pada tahun 1884. Angka tahun yang terbaca itu sebenarnya ada beberapa pendapat mengenai pembacaan angka tahun ini. Ada yang membacanya sebagai 1341 Masehi, ada yang membacanya sebagai 1441. Jadi di masa kerajaan Sunda kuno. Bukti-bukti arkeologis lain yang diduga berasal dari abad ke-14 juga ditemukan di sebuah kawasan yang terletak sekitar 21 km sebelah utara kota Ciamis. Di kawasan ini ditemukan kompleks kepurbakalaan yang kini dikenal sebagai situs Astana Gede. Dalam kompleks seluas sekitar 5 hektar ini, terdapat 6 prasasti batu yang dinamakan Prasasti Kawali 1-6. Prasasti-prasasti ini ditulis menggunakan aksara dan bahasa Sunda kuno, 3 prasasti ditulis dalam bentuk kalimat-kalimat yang panjang, sementara 3 prasasti lain hanya menyebutkan kata-kata ringkas. Dari ke-6 prasasti ini dapat diperoleh informasi tentang seorang raja, yang dicatat sebagai Prabu Raja Wastu yang berkedudukan di Kawali dengan keratonnya yang disebut Surawisesa. Para ahli menduga, situs Astana Gede dahulunya merupakan kompleks bangunan suci yang ditata dengan halaman bertingkat-tingkat. Situs ini diduga berasal dari era Kerajaan Sunda kuno yang pada saat itu berpusat di Galuh, atau kini dikenal sebagai wilayah Ciamis, Jawa Barat. Prasasti lain yang hampir sezaman, juga ditemukan di wilayah Tasikmalaya pada tahun 1877 Masehi, yang dinamakan Prasasti Rumatak. Prasasti ini menyebut tentang pendirian pusat kerajaan, atau Nunyusuk di Rumatak oleh Batara Hyang. Isinya mengenai penyusukan wilayah Rumatak oleh Batara Hyang pada tahun 1333 Saka, 1411 Masehi. Jadi masih masa Sunda, Kerajaan Sunda. Seiring perkembangan dan penyatuan Kerajaan Galuh dengan Kerajaan Sunda ini, ibu kota Kerajaan Galuh juga berpindah ke daerah Pakuan Bogor menyatu dengan Kerajaan Sunda, hingga Kerajaan Sunda kuno runtuh pada tahun 1579 Masehi. Jadi
raja terbesar terakhir di Galuh adalah Niskala Wastu Kancana. Sesudah dia memerintah lalu digantikan oleh Dewa Niskala. Nah, ini dia. Kita belum tahu alasan mengapa Galuh memindahkan ibu kotanya yang tadinya di Ciamis pindah ke Bogor. Perpindahan itu terjadi mungkin di akhir abad 15. Sangat mungkin dalam masa pemerintahan Jayadewata atau Sri Baduga Maharaja. Sangat mungkin memindahkan. Profesor Ayat Rohedi berpendapat mungkin pemindahan itu terjadi karena Cirebon sebagai kesultanan Islam sudah berdiri dan semakin kuat untuk mengancam kedaulatan Galuh. Jadi sebelum Galuh itu diserang dan terbukti nantinya memang ada serangan dari pasukan Cirebon ke pedalaman, pindahlah ke keraton yang sudah lama sebelumnya, Tohaan di Sunda sudah berkedudukan di situ, menjadi ibu kota baru dan diberi nama Pakuan Pajajaran. Yang di barat adalah di Pajajaran, yang di timur adalah Galuh. Itu kadang-kadang kedua-duanya ya berdiri seimbang, tidak saling itu. Kadang-kadang ya ini agak redup, maharajanya ada di keraton. Setelah memasuki abad ke-16, kerajaan Sunda Galuh yang beribu kota di Kawali Ciamis berpindah ke wilayah Bogor, Jawa Barat, dan kerajaan ini dikenal sebagai kerajaan Sunda yang berpusat di ibu kota Pakuan Pajajaran. Salah satu pendapat menyatakan, nama Pakuan Pajajaran pertama kali ditemukan pada 5 lembar prasasti tembaga dari desa Kebantenan, Bekasi, Jawa Barat, yang kini menjadi koleksi Museum Nasional. Prasasti Kebantenan ini terdiri dari 2 piteket, yang masing-masing terdiri dari 2 lembar tembaga dan sebuah sangkakala. Prasasti Kebantenan isinya mengenai tanda peringatan dari seorang raja yang bernama Rahyang Niskala Wastu Kancana, diamanatkan kepada Rahyang Ningrat Kancana dan diturunkan kepada susuhunan yang berada di Pakuan Pajajaran yang bernama Sri Baduga Maharaja untuk mengurus tempat persemayaman dewa yang berada di Jayagiri dan Sunda Sembawa. Dan di samping itu juga disebutkan ada larangan untuk memungut pajak bagi penduduk desa yang berada di Jayagiri dan Sunda Sembawa karena mereka telah taat beragama dan rajin menjalankan pengurusan kepada tempat persemayaman dewa tersebut. Pada prasasti Kebantenan, nama Pakuan Pajajaran dituliskan dalam 3 cara yang berbeda, yakni Pakuan, Pajajaran, dan Pakuan Pajajaran. Ada beberapa prasasti yang menyebutkan nama Pajajaran, ya salah satunya prasasti Kebantenan ini. Pajajaran itu merupakan nama ibu kota kerajaan, tapi orang taunya itu kerajaan Pajajaran. Sebenarnya itu kerajaan Sunda sendiri sudah mengalami beberapa kali perpindahan ibu kota, diantaranya di Galuh, di Kawali, dan terakhir di Pakuan Pajajaran. Dan dalam prasasti juga disebutnya terkadang di Pakuan atau di Pajajaran dan disebutkan secara lengkap di Pakuan Pajajaran. Yang menyatakan di Jawa bagian barat itu kerajaan Sunda bukan orang Sunda, itu pasti orang-orang non-Sunda. Nah, namun sering-sering sebuah pusat aktivitas politik yang dikenal dengan ibu kota kerajaan itu lebih dominan daripada nama kerajaannya sendiri. Prasasti lain yang kerap menjadi rujukan berbagai ahli untuk mengkaji sejarah kerajaan Sunda adalah Prasasti Batu Tulis, yang terletak di Kelurahan Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Prasasti yang ditemukan ekspedisi VOC pimpinan sipil pada 1687 ini, ditulis dengan huruf Jawa kuno dan berbahasa Sunda kuno. Di samping itu, selain keberadaan sumber catatan berupa naskah untuk mengurai narasi sejarah kerajaan Sunda, fragmen Carita Parahyangan, Sang Hyang Siksakanda, Karesian, Kidung Sunda, dan bukti temuan arkeolog, berita asing sezaman juga sangat penting upaya menggali informasi yang lebih mendalam mengenai kerajaan Sunda di Jawa Barat. Misalnya, catatan Tiongkok yang diterbitkan oleh Ma Huan, dengan judul Ying Yai Seng Lan pada tahun 1416 Masehi. Dalam kata pengantarnya mengatakan bahwa ia dikirim bersama Laksamana Cheng Ho, utusan terhormat dari dinasti Ming, untuk menjalankan misi atas dasar tugas negara ke negara-negara asing sampai tiba di Nusantara. Saat ini kajian dan penelitian untuk menentukan titik lokasi pusat kerajaan atau keraton kerajaan Sunda, sejauh ini salah satu lokasi yang tengah diteliti karena diduga memiliki kaitan dengan kerajaan Sunda, adalah Kebun Raya Bogor. Pusat penelitian botani yang berdiri di atas lahan seluas 87 hektar ini, diperkirakan merupakan halaman keraton,
pusat ibu kota Pakuan Pajajaran Kerajaan Sunda. Beberapa sketsa dari penelitian para ahli memperlihatkan lokasi keraton Pakuan Pajajaran di kota Bogor, Jawa Barat. Jalan Lawang Saketeng yang berlokasi tak jauh dari Kebun Raya Bogor misalnya, oleh para ahli sejarah diduga kuat merupakan gerbang utara dari keraton Pajajaran. Pada awal abad ke-16 eksistensi kerajaan Sunda mulai terancam ekspansi Kesultanan Demak yang mulai menguasai banyak pelabuhan penting di pantai utara Jawa. Demi menjaga eksistensinya pada tahun 1522, Raja Surawisesa mengadakan perjanjian kerjasama dengan Portugis. Peristiwa ini terabadikan pada sebuah prasasti yang kini dinamakan Padrao Sunda Kelapa. Meski telah berupaya membendung pengaruh Demak pasca serangan Demak ke Sunda Kelapa pada tahun 1527, kerajaan Sunda yang kehilangan pelabuhan utama untuk akses perdagangan semakin melemah, hingga akhirnya kerajaan Sunda terakhir di wilayah Tatar Sunda ini hancur akibat serangan Kesultanan Banten pada akhir abad ke-16 Masehi. Baik, itu saja video kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini.